pagi. Masih di topik aplikasi turunan. Kali ini saya akan membahas bagaimana turunan bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah limit. Apa yang mengaitkan antara turunan dan limit? Itu ada satu teorema yang namanya teorema L'Hopital. Bunyinya seperti ini. Jadi kalau Anda punya bentuk limit f per g gitu ya, yang kalau dihitung di X sama dengan A, hasilnya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kemudian F dan G dapat diturunkan pada interval terbuka yang memuat A, maka limit Fx per Gx untuk X mendekati A itu akan sama dengan limit F aksen X per G aksen X untuk X mendekati A. Dengan catatan limitnya ini nanti ada atau tak berhingga. Jadi, hal penting yang harus dipahami di sini adalah satu, teorema L'Hopital ini bisa kita pakai kalau kasus yang harus kita selesaikan adalah masalah limit yang melibatkan bentuk pecahan seperti ini. Ada F per G, ya. Kemudian tidak semua bentuk pecahan bisa kita selesaikan dengan teorema L'Hopital, tapi hanya bentuk pecahan yang ketika disubstitusi langsung nilai FA-nya sama dengan 0, nilai GA-nya juga sama dengan 0, atau FA-nya tak berhingga, GA-nya juga tak berhingga. Tandanya ini bisa plus, bisa min, tak berhingganya. Jadi intinya berarti teorema L'Hopital ini hanya bisa kita pakai pada dua keadaan itu. Ya, jadi yang pertama, fungsi yang kita mau hitung limitnya adalah bentuknya adalah pecahan, kemudian kalau disubstitusikan langsung nilai pembilang dan penyebutnya sama-sama 0 atau sama-sama tak berhingga. Bagaimana menggunakannya? Menggunakannya kita bisa turunkan pembilang dan penyebutnya sendiri-sendiri. Jadi F diturunkan sendiri, G diturunkan sendiri. Kemudian hasil dari turunan-turunan ini kita hitung lagi limitnya. Seandainya hasilnya masih tetap 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita bisa terapkan teorema L'Hopital ini sekali lagi. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan hasil tertentu. Seperti kita ketahui, soal limit akan selesai, kita dapat jawabannya kalau kita sudah mendapatkan hasil tertentu. Teorema tadi hanya bisa kita pakai kalau bentuknya pecahan dan harus 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau bentuknya tidak pecahan? Karena masih ada beberapa bentuk tak tentu yang lain yang bukan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, kalau kita menjumpai bentuk seperti itu gitu ya, yang bukan 0 per 0 atau bukan tak hingga per tak hingga, maka pertama penulisan fungsinya dirubah dulu. Penulisan fungsinya dirubah dulu sedemikian hingga nanti kalau disubstitusi dia menjadi pecahan yang nilai pembilang dan penyebutnya sama-sama 0 atau sama-sama tak hingga. Jadi ini contohnya ya. Pertama yang harus kita lakukan ini kita seperti melakukan di buram dulu gitu ya, kita hitung dulu. Kalau X-nya 1 ya, kalau X-nya 1 maka nilai X-1 itu berapa gitu, itu kita hitung. Kalau X-nya 1 kan X-1-nya 0, kemudian yang penyebutnya X kuadrat min 1 itu juga 0. Berarti pecahan ini bentuknya nanti akan jadi 0 per 0. Nah, karena dia bentuknya 0 per 0, saya boleh menerapkan teorema L'Hopital tadi. Bagaimana cara menerapkannya? Caranya pertama, ini belum saya dapatkan hasil, tapi masih tetap dalam bentuk limit, gitu ya. Jadi saya boleh merubah, karena ini 0 per 0, saya boleh merubah fungsi ini menjadi turunannya. X-1 itu turunannya 1, kemudian penyebutnya juga saya turunkan sendiri. X kuadrat min 1 turunannya 2X. Nah, sampai sini saya coba hitung lagi. Kalau X-nya 1, pembilangnya tetap 1 karena sudah tidak bergantung pada X. Sementara penyebutnya jadi 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2.
berarti ini hasilnya sudah tertentu, yaitu setengah. Kalau hasilnya sudah tertentu, ya berarti saya sudah mendapatkan penyelesaiannya. Nah, contoh yang kedua ini, kalau misalnya kita bikin coret-coretan dulu gitu ya, kita hitung-hitung dulu. Kalau X-nya mendekati 0, ya, kalau X-nya mendekati 0, atau kalau X-nya persis sama dengan 0, gitu ya, kan sinus 0 itu, sin X jadinya sinus 0, dan itu 0. Nah, sehingga ketika X-nya mendekati 0, maka bentuk 1 per sin X dikurangi 1 per X itu akan mendekati, ini kan jadinya 1/0, kita tahu mendekati tak hingga, min tak hingga juga. Nah, kalau kita mau pakai teorema L'Hopital, ini nggak bisa kita pakai langsung gitu. Jadi fungsinya harus dirubah dulu penulisannya supaya dia jadi pecahan yang nanti pembilang dan penyebutnya nilainya sama-sama 0. Ya, jadi dirubah dulu. Kalau bentuknya kayak gini misalnya, maka boleh kita jadikan satu pecahan gitu ya, dengan cara disamakan penyebutnya. Kalau saya samakan penyebutnya, yang ini berarti jadi X min ini sin X, penyebutnya menjadi X sin X. Nah, sekarang dalam bentuk seperti ini gitu ya, dalam bentuk yang kedua itu, kalau saya sekali lagi saya hitung nilai fungsinya gitu ya, pada saat X sama dengan 0, maka saya akan mendapatkan X dikurangi sin X, itu kan jadi 0 dikurangi 0, nilainya 0. Sementara X kali sin X yang penyebutnya itu juga 0. Berarti sekarang pembilang dan penyebutnya sudah 0/0. Kalau dia sudah 0/0, maka saya boleh menerapkan teorema L'Hopital tadi. Jadi saya terapkannya di bentuk yang ini, bukan bentuk soal semula. Ya, kalau saya terapkan teorema L'Hopital, maka ini akan menjadi limit X mendekati 0. Pembilangnya saya turunkan, X itu turunannya 1, sin X turunannya cos X, kemudian penyebutnya juga saya turunkan sendiri, tapi hati-hati sekarang penyebutnya ini perkalian, ini bisa saya anggap U, ini saya anggap V gitu ya, jadi ini perkalian, ini U, ini V. Maka mencari turunannya harus menggunakan aturan perkalian, yaitu U aksen V, U aksennya 1, V-nya sin, plus U V aksennya cos X. Nah, sekarang kalau saya hitung nilai yang baru itu, gitu ya, kalau saya hitung nilai yang baru itu, kalau X-nya 0, kalau X-nya 0 kan 1 min cos 0 itu 1, ini berarti jadi 0, per penyebutnya sin 0, 0, terus 0 kali 1, 0, jadi 0 tambah 0, 0. Nah, ternyata setelah saya terapkan teorema L'Hopital tadi satu kali, saya masih mendapatkan hasil 0/0. Berarti belum tertentu. Karena belum tertentu dan hasilnya 0/0, saya boleh terapkan teorema L'Hopital tadi sekali lagi. Jadi saya cari sekarang turunan dari bentuk kita yang terbaru ini. 1 turunannya 0, kemudian min cos turunannya sin. Dibagi dengan ini juga diturunkan, sin X turunannya cos X,
Nah, ini lagi-lagi ini perkalian, jadi ini sekarang ini U, ini V-nya gitu ya. Maka U aksen V menjadi 1 kali cos X itu terus plus U V aksen. V aksennya min sin, berarti ini jadi min X sin X. Nah, sekarang saya coba lagi, saya hitung berapa ya sekarang. Sin 0 itu 0, kemudian yang bawah ini cos 0 tadi 1 tambah 1 dikurangi 0. Nah, hasilnya adalah 0 per 2. 0 per 2 ini kan sudah tertentu berapa? 0. Karena sudah tertentu, maka kita sudah mendapatkan jawabannya. Jawabannya berapa? Jawabannya 0. Ya, begitu cara kita menyelesaikan limit dengan menggunakan teorema L'Hopital. Nah, untuk bentuk tak tentu yang lain, kan masih ada beberapa bentuk tak tentu yang tidak 0 per 0 atau tidak tak hingga per tak hingga gitu ya. Maka yang kita bisa merubah, tadi kan disampaikan di depan, kita mesti merubah dulu bentuk fungsinya gitu. Kayak yang ini tadi dirubah dengan cara disatukan pecahannya gitu ya, disamakan penyebutnya. Kalau nanti Anda menjumpai bentuk yang itu, yang pangkat-pangkat begitu, maka ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Pertama, manfaatkan sifat eksponensial dan logaritma itu, yaitu fx pangkat gx itu kan sama dengan e pangkat ln f pangkat g. Ini silahkan dilihat lagi, dipelajari lagi tentang sifat eksponen dan logaritma. Kemudian kalau saya sudah mendapatkan seperti ini, nah ini itu adalah pertanyaan soalnya, misalnya gitu. Soalnya limit X mendekati A, F pangkat G. Nah, Anda bisa rubah ini menjadi limit E pangkat ln F pangkat G, seperti ini tadi. Nah, kemudian dari sifat limit, ini untuk yang ini, yang ruas kanan ini, kan ini limit dari fungsi komposisi. Katanya sifat limit, kalau kita punya limit dari fungsi komposisi, saya boleh hitung limit fungsi yang di dalam yang saya pangkatkan. Jadi E pangkat limit ln F pangkat G. Kemudian dari sifat logaritma natural yang tadi ln F pangkat G itu sifat logaritma tepatnya gitu ya, dengan jadi Anda baca lagi nanti sifat logaritma, saya boleh tulis ln F pangkat G ini menjadi G ln F. Ya, jadi ini ke sini yang berubah cuma ini gitu. Nah, kemudian jadi akhirnya sekarang Anda punya kasus limitnya menjadi seperti ini loh. Anda harus menyelesaikan limit G kali ln F. Nah, ini diselesaikan dengan cara apa? Kalau Anda bisa merubah supaya dia bisa jadi pecahan, ya Anda boleh selesaikan dengan teorema L'Hopital. Kalau enggak, Anda bisa pakai perhitungan-perhitungan yang sudah pernah kita, atau metode-metode yang sudah pernah kita pelajari di bab limit sebelumnya. Ya, saya berikan contoh. Misalnya, Anda harus menyelesaikan ini, ya. Contoh saya akan memberikan langkah yang mungkin akan sedikit berbeda dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Jadi gini, ini sebetulnya saya bisa gini. Ini pertanyaannya, gitu ya. Kalau pertanyaannya ini saya misalkan sebagai Y misalnya, saya mau cari berapa nilai Y-nya, gitu kan? Nah, terus saya punya ada dua ruas nih sekarang, A sama dengan B. Kita ingat lagi sifat logaritma, kalau saya punya A sama dengan B, itu kan artinya
log A, atau saya boleh pilih logaritma yang natural ini, jadi ln A itu sama dengan ln B. Gitu kan? Jadi dengan mengingat sifat ini, saya terapkan itu ke sini, maka saya akan punya bentuk seperti ini. Ln limit X mendekati tak hingga X pangkat 1/X sama dengan ln Y. Kemudian ini kita punya lagi sifat logaritma. Ada lagi sifat logaritma begini. Ln A pangkat B itu sama dengan B ln A. Itu ya. Oke, pertama sebelum kita terapkan sifat ini, kita terapkan dulu sifat limit. Limit itu boleh kalau dia boleh dihitung di fungsi yang dalam, berarti kan dia boleh juga saya hitung di fungsi yang luar. Jadi limitnya ini boleh saya pindah keluar gini kan. Limit X mendekati tak hingga dari apa? Dari ln-nya yang saya masukkan X pangkat 1/X. Ini masih sama dengan ln Y. Lalu bentuk ini yang saya pakai sifat ini tadi. Jadi sifat ini saya pakai di sini. Maka fungsi ini penulisannya bisa saya rubah menjadi pangkatnya ke depan. Ini ln X. Gitu kan? Nah, setelah itu saya tulis begini dulu, boleh kan ini? Limit X mendekati tak hingga itu ln X dibagi sama X, benar kan ya? Nah, habis itu sekarang saya perhatikan, saya ganti warna ya. Nih, kalau X yang mendekati tak berhingga, ln X ini mendekati berapa ya? Jadi saya tulis di sini aja ya. Kalau X-nya mendekati tak hingga, berarti kan ln X juga akan mendekati tak hingga. Lalu X yang ini ya pasti kan ya, X yang mendekati tak hingga. Sehingga bentuk ini menjadi tak hingga per tak hingga. Karena dia tak hingga per tak hingga, saya boleh pakai teorema L'Hopital tadi. Teoremanya tadi kan bilang kalau ini tak hingga per tak hingga, saya turunkan masing-masing. Ln X saya turunkan hasilnya 1/X. Terus X saya turunkan 1. Ya, ini masih sama dengan, nanti ya saya tulis sama dengan ln-nya, nanti ini saya hitung dulu. Ini sekarang berarti jadi limit 1/X untuk X mendekati tak hingga. Masih ingat kan kalau limit 1/X untuk X mendekati tak hingga itu 0. Jadi sekarang apakah itu jawabannya? Belum. Ini tadi kan masih gini. Ln Y itu sama dengan 0. Padahal yang mau saya cari itu Y. Pertanyaan soalnya kan Y. Ya. Jadi kalau ln Y sama dengan 0, sekali lagi dengan sifat logaritma, saya tinggal nyari Y itu adalah E pangkat 0. Betul? Kan kalau ln Y sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan E pangkat 0. Atau Y-nya sama dengan 1. Nah, jadi dari sini saya bisa jawab soalnya tadi. Soal tadi bertanya berapa limit X mendekati tak hingga untuk X pangkat 1/X. Dan itu jawabnya adalah 1. Ya, begitu caranya. Jadi Anda boleh pakai cara seperti yang saya sebutkan tadi, itu bedanya cuman gini. Kalau tadi
E pangkatnya ditaruh di langkah pertama. Ya, kalau sekarang saya taruh E pangkatnya di langkah terakhir. Gitu. Jadi langkah pertamanya saya logaritmakan dulu dua ruas ini, gitu ya. Saya logaritma naturalkan dulu. Kemudian limitnya saya tukar sama logaritma naturalnya. Lalu saya selesaikan limitnya ini, saya terapkan aturan untuk logaritma, gitu ya. Saya terapkan aturan untuk logaritma, kemudian saya rubah bentuk penulisannya supaya menjadi pecahan, lalu saya hitung limitnya. Setelah selesai, baru saya terapkan sifat eksponennya tadi. Ya, gitu. Jadi silahkan kalau Anda mau, silahkan Anda coba selesaikan soal ini dengan langkah-langkah yang saya sebutkan di atas tadi. Nanti Anda cek jawabannya. Nah, untuk latihannya, ini ada beberapa soal. Silahkan dicoba dan selamat berlatih. Terima kasih.